Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas suatu kebiasaan yang sangat sering sekali dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu meniup makanan atau minuman. Nah, biasanya sih kebiasaan ini dilakukan kalau makanan atau minuman yang mau dikonsumsi itu terlalu panas, bener nggak? Coba deh kita perhatikan kalau kita lagi mau makan mie rebus atau minum kopi yang masih panas. Pasti ditiup-tiup dulu dong, ya kan? Ya, kebiasaan ini memang merupakan bentuk refleks dari tubuh kita supaya makanan atau minuman yang mau kita konsumsi itu jadi lebih dingin. Artinya panasnya turun. Karena memang makanan atau minuman yang terlalu panas itu memang kurang enak gitu ya untuk dinikmati. Jadi selain bisa bikin lidah kita melepuh, makanan atau minuman yang terlalu panas itu cita rasanya juga agak sedikit berkurang kali ya. Nah, sebetulnya ada sih cara lain, misalnya dikipas-kipas gitu, atau mungkin diaduk naik turun, atau mungkin ya didiamkan aja gitu selama beberapa saat supaya makanan atau minumannya itu bisa lebih dingin gitu, artinya lebih enak buat dikonsumsi. Tapi cara yang paling efektif ya memang dengan cara ditiup, karena pertama nggak butuh waktu lama, terus yang kedua nggak perlu alat bantu apapun, jadi praktis. Makanya kebiasaan ini sangat banyak sekali dilakukan oleh sebagian besar orang. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata sebetulnya kebiasaan meniup makanan atau minuman itu bukanlah suatu kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya ulangi, meniup makanan atau minuman itu bukanlah suatu kebiasaan yang baik. Kenapa ya? Oke, pertama kita bahas dulu dari segi sunnah. Nah, ini buat yang muslim nih. Jadi dalam suatu hadis itu diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang bernafas ke dalam sebuah wadah atau meniup makanan dalam wadah tersebut, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dilarang di sini mungkin dalam arti sesuatu yang harus dihindari. Jadi bukan dilarang karena membuat makanan atau minumannya menjadi haram, bukan. Makanan atau minumannya itu tetap pada hukum awalnya. Jadi kalau awalnya halal ya tetap halal. Jadi dilarang di sini mungkin lebih ke dalam arti sebaiknya dihindari karena mungkin bisa mendatangkan mudarat bagi kita. Jangankan meniup, menghembuskan nafas saja itu juga dilarang. Kadang kan kita kalau lagi minum di dalam gelas ya, itu secara nggak sengaja kadang kita itu menghembuskan nafas ke dalam air di dalam gelas yang kita minum itu. Nah, itu juga harus dihindari. Nah, itu kan tadi kata Rasul. Yang namanya Rasul tentu nggak asal bunyi dong. Karena yang namanya Rasul itu setiap perkataannya itu pasti berdasarkan wahyu. Begitu. Jadi kata Rasul, meniup makanan atau minuman itu dilarang. Nah, itu dari segi sunnahnya. Penjelasan ilmiahnya bagaimana? Nah, kalau gitu sekarang kita bahas dari sisi kimiawinya. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, kalau napas yang kita keluarkan itu mengandung senyawa yang namanya karbon dioksida. Jadi secara kimiawi, napas yang kita hembuskan atau kita tiupkan ke dalam makanan atau minuman itu bisa membentuk suatu senyawa asam, namanya asam karbonat. Rumus kimianya H2CO3. Senyawa asam karbonat itu terbentuk karena bercampurnya gas karbon dioksida dari dalam napas kita dengan air atau uap air dari makanan atau minuman yang kita tiup. Nah, efeknya apa? Efeknya, makanan atau minuman yang kita tiup itu akan mengalami penurunan pH. Jadi, kadar keasamannya meningkat. Nah, buat yang belum tahu, jadi pH itu merupakan suatu parameter untuk menentukan tingkat keasaman dari suatu zat. pH itu punya nilai rentang 0 sampai 14. Kalau nilainya itu rendah, berarti kadar keasamannya tinggi. Sementara kalau pH-nya tinggi,
berarti kadar keasamannya bisa dibilang rendah, kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita tiup makanan atau minuman, maka makanan atau minuman itu mengalami penurunan pH, yang artinya kadar keasamannya menjadi meningkat, dan itu secara biologis nggak bagus untuk tubuh kita, karena bisa bersifat racun bagi tubuh kita. Kemudian saya juga akan coba melakukan suatu demonstrasi yang mungkin bisa membuktikan kalau napas dari tubuh kita itu bersifat asam. Jadi di sini saya punya larutan basa atau bisa juga disebut air alkali. Kemudian saya juga punya 2 buah gelas. Dan yang terakhir saya juga punya indikator phenolphthalein. Nah, indikator phenolphthalein ini itu merupakan suatu indikator basa. Jadi dia akan berwarna merah kalau bercampur dengan larutan basa, sedangkan dia tidak akan berwarna kalau bercampur dengan larutan asam. Nah, kemudian larutan basa yang saya punya ini saya tuangkan ke dalam masing-masing gelas. Nah, kemudian keduanya akan saya teteskan dengan indikator phenolphthalein. Indikator phenolphthalein ini akan berwarna merah kalau bercampur dengan larutan basa dan tidak akan berwarna kalau bercampur dengan larutan asam. Nah, kita teteskan. Nah, karena ini larutan basa, maka dia akan berwarna merah. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai warna merahnya rata. Nah, ini kan sama-sama merah ya, sama-sama basa karena dari sumber yang sama juga. Kemudian salah satu gelasnya itu kita tutup pakai penutup. Sedangkan gelas yang satunya lagi akan saya tiup pakai napas dari mulut saya. Dan kalian bisa mengamati apa yang akan terjadi setelah isi gelas ini saya tiup pakai napas. Bisa dilihat apa yang terjadi setelah gelasnya ini saya tiup. Warna merahnya menjadi hilang. Kenapa warna merahnya menjadi hilang? Karena isi gelas ini mengalami penurunan pH alias peningkatan kadar asam. Warna phenolphthalein yang merah ini yang tadinya basa itu menjadi hilang setelah kadar keasaman di gelas ini meningkat. Jadi terbukti kalau nafas dari mulut kita itu mengandung senyawa asam. Nah, ini juga yang nantinya akan terjadi kalau kita sering melakukan kebiasaan meniup makanan atau minuman. Jadi makanan atau minuman yang kita tiup itu mengalami peningkatan kadar asam dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir, kan udara atau karbon dioksida yang kita tiup itu asalnya dari tubuh kita. Terus makanan atau minumannya itu masuk juga ke tubuh kita. Berarti harusnya nggak apa-apa dong. Ya, sekilas anggapan itu terdengar benar ya. Tapi sebenarnya anggapan itu adalah salah. Kenapa? Karena karbon dioksida yang kita tiupkan itu keluarnya dari paru-paru. Sedangkan makanan atau minuman yang akan kita konsumsi itu nanti masuknya ke perut, ke saluran pencernaan. Jadi anggapan itu tidak bisa dibenarkan.
Ya mungkin ini adalah suatu informasi yang tidak begitu penting dan juga sepele, tapi kalau misalnya bermanfaat, kenapa tidak disampaikan? Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.